Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 HES 5B UIN Raden Masai Surakarta. Sebelumnya perkenalkan saya memperkenalkan diri dengan 192 111 049 bersama rekan saya Maulana Ansi Ramadullah dengan 192 111 044 dan Clara Agustin dengan 202 111 118. Di video kali ini kami akan memaparkan general review mata kuliah sosiologi hukum dari bab pertama hingga bab terakhir. Nah, materi pertama akan disampaikan oleh Mas Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Maulana Ansi Ramadullah, NIM 192 111 044 dari HES 5B. Di sini saya dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang general review dari semester 5 ini. Yang pertama yaitu materi tentang batasan sosiologi, sosiologi hukum, dan sosiologi hukum Islam. Yang pertama yaitu sosiologi. Apa saja yaitu pengertian sosiologi menurut beberapa tokoh, kemudian ciri-ciri sosiologi, objek sosiologi, ruang lingkup sosiologi. Kemudian yaitu pengertian sosiologi hukum. Apa saja yaitu ruang lingkupnya, kemudian metode, kajian, objek, dan fungsi sosiologi hukum itu. Dan yang terakhir yaitu sosiologi hukum Islam, bagaimana pengertian sosiologi hukum Islam itu dan bagaimana pandangan terhadap hukum Islam dalam sosiologi. Kemudian yaitu materi yang kedua, hukum Islam dalam tarik-menarik antara wahyu dan akal, kesatuan dan keragaman, dan otoritarisme dan liberalisme. Di sini terdapat karakteristik hukum Islam yang menjelaskan. Yang pertama yaitu apa pengertian wahyu dan akal, kemudian kesatuan dan keragaman itu apa, dan yang ketiga otoritarisme hukum Islam, dan yang keempat yaitu liberalisme hukum Islam di Indonesia. Kemudian materi yang ketiga yaitu hukum Islam dalam tarik-menarik antara idealisme dan realisme, hukum dan moral, stabilitas dan perubahan. Di materi ini menjelaskan pengertian dari idealisme dan realisme, yaitu dan bagaimana idealisme dan realisme itu dalam hukum Islam. Kemudian hukum dan moral, apa saja yaitu makna hukum dan moral, dan bagaimana hukum dan moralitas itu dalam pandangan Islam. Kemudian stabilitas dan perubahan. Di materi ini yaitu apa saja konsepnya stabilitas dalam hukum Islam dan perubahan dalam hukum Islam itu seperti apa. Kemudian yang keempat, hukum Islam pada zaman Nabi. Di materi ini menjelaskan yaitu periodisasi pembentukan hukum Islam pada zaman Nabi, kemudian tasrik pada masa kenabian, dan yang ketiga sumber tasrik pada masa kenabian, keempat metode pensyariatan masa kenabian, dan kelima ijtihad di masa kenabian. Kemudian materi yang terakhir, hukum Islam pada zaman sahabat, pengertian sejarah hukum Islam tarikh tasrik, kemudian menjelaskan ruang lingkup tarikh tasrik, periodisasi tarikh tasrik, kemudian menjelaskan hukum Islam pada zaman sahabat, bagaimana kondisi awal pada zaman Al-Khulafaur Rasyidin, kemudian sumber hukum apa saja pada zaman sahabat, terjadi sebab-sebab ikhtilat pada zaman sahabat, lalu bagaimana ijtihad sahabat, dan yang terakhir timbulnya sektor politik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan akan dilanjutkan oleh anggota selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu hukum Islam pada masa tabi'in. Tabi'in dapat diartikan sebagai pengikut, yaitu orang Islam awal dan masa hidupnya setelah para sahabat Nabi. Sedangkan tabi'ut tabi'in artinya pengikut tabi'in. Sumber hukumnya tidak jauh berbeda dari periode sebelumnya, yaitu ada Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Ro'yu. Kemudian hukum Islam pada zaman Imam Mazhab. Muncul berbagai imam mazhab pada periode Abbasiyah. Di antaranya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Faktor yang menyebabkan empat mazhab, di antaranya perbedaan pemahaman tentang Al-Quran, sebab-sebab khusus yang mengenai sunnah Rasulullah SAW, perbedaan dalam penerimaan hadis, perbedaan dalam menilai periwayatan hadis, ikhtilaf tentang kedudukan Rasulullah SAW, perbedaan mengenai Qawaid usuliyah dan qawaid fiqhiyah. Kemudian hukum Islam pada masa taklid. Taklid menurut bahasa Arab yaitu khalada yakhlidu tahlidan, artinya mengulangi, meniru, mengikuti. Secara istilah mengikuti pendapat seseorang mujtahid tanpa mengetahui sumber dan cara pengambilan pendapat tertentu. Faktor kemunculan taklid yaitu pembukaan kitab mazhab, fanatisme mazhab, jabatan hakim, ditutupnya pintu ijtihad,
terbaginya daulah Islamiyah, persaingan antara pengikut mazhab, pembentukan hukum dan ijtihad yang berbeda. Kemudian hukum Islam pada masa modern. Menurut Siti Ghazalba, modernisasi sebagai pembaruan dengan mengambil beberapa pengertian modernisasi, yaitu membentuk jadi selera atau gaya modern, menyebabkan modern, memberikan watak atau bentuk modern. Kemudian gerakan pembaruan. Tajdid pembaruan atau adalah proses menjadikan sesuatu yang terlihat usang untuk dijadikan baru kembali. Tajdid dalam pemikiran adalah aktivitas koreksi ulang terhadap aktivitas keislaman dengan mengoreksi hal-hal yang bersifat tidak sesuai dengan konteks baru. Tajdid dalam pemahaman pembaruan Islam tidak mengubah ajaran-ajaran yang bersifat mutlak. Tajdid hanya bertempat pada wilayah penafsiran atau interpretasi dari ajaran Islam seperti aspek teologi, hukum, politik, ekonomi, dan lain-lain. Interaksi antara hukum dan gejala sosial di masyarakat. Interaksi berarti tindakan atau action, tindakan timbal balik. Proses di mana orang-orang yang berkomunikasi saling mempengaruhi pada segi perasaan, pikiran, dan tindakan. Ciri-ciri interaksi sosial yaitu ada imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi, simpati, dan empati. Gejala sosial yaitu suatu peristiwa yang sering terjadi pada lapisan masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Gejala sosial dipengaruhi oleh faktor kultural berupa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Kemudian untuk faktor hukum berdasarkan proses sosial yaitu fungsi hukum sebagai pengatur, fungsi hukum sebagai pengawasan bila terjadi perubahan sosial, fungsi hukum sebagai penyelesai masalah atau konflik. Kemudian faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial dalam lapisan masyarakat yaitu ada kependudukan, lingkungan, dan teknologi. Saya Clara Agustin, nomor induk mahasiswa 202111287. Materi yang selanjutnya yaitu Hukum Islam dan Perubahan Sosial. Hubungan hukum Islam dengan perubahan sosial saling berkaitan dan bersifat timbal balik. Artinya, hukum Islam itu dapat mempengaruhi perubahan sosial, dan sebaliknya, perubahan sosial pun berimplikasi terhadap perubahan hukum Islam. Perubahan hukum Islam dapat membawa kepada perubahan sosial apabila hukum Islam itu telah menjadi adat bagi suatu masyarakat. Seperti di Indonesia, tidak semua masyarakatnya beragama Islam. Adanya perubahan hukum karena perubahan sosial menunjukkan bahwa sesungguhnya hukum Islam itu dinamis dan mampu beradaptasi, hingga hukum Islam up to date sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial. Materi yang selanjutnya yaitu hukum sebagai sarana untuk merubah masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum memiliki peranan penting dalam rangka menjaga ketertiban dan ketentraman. Hal ini disebabkan karena hukum mengatur agar kepentingan masing-masing individu tidak bersinggungan dengan kepentingan umum, dan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat atau para pihak dalam suatu hubungan hukum dan lain sebagainya. Kaitan antara hukum dengan perubahan masyarakat ini dapat dilihat secara nyata di dalam bentuk perubahan masyarakat yang dikehendaki dan direncanakan. Hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk merubah masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan. Perubahan masyarakat yang dikehendaki di dalam pembangunan adalah perubahan masyarakat yang terjadi secara terkendali, efektif, dan efisien. Perubahan masyarakat diklasifikasikan atas 3 bentuk, yaitu perubahan yang terjadi secara lambat dan perubahan yang terjadi secara cepat, perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar, perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keefektivitas hukum dalam masyarakat. Efektivitas hukum mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran di mana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaidah-kaidah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas.
Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu yang pertama, faktor hukumnya sendiri, yang kedua, faktor penegak hukum, yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yang keempat, faktor masyarakat, dan yang kelima, faktor kebudayaan. Materi yang terakhir yaitu pengaruh dan akibat perubahan masyarakat pada individu dan kelompok. Perubahan sosial secara umum diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur di dalam masyarakat yang meliputi pola pikir, sikap, serta kehidupan sosial untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Setiap individu maupun kelompok masyarakat pasti mengalami perkembangan dan perubahan. Yang membedakan adalah cara perubahan tersebut. Ada dua dampak dari pengaruh perubahan masyarakat, kelompok, dan individu, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari perubahan masyarakat yaitu masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, dan dampak negatifnya yaitu masyarakat tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Lebih parahnya akan ada aksi demonstrasi, protes, dan kriminalitas. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.